apa-apain dia, tapi ada sisi-sisi kemanusiaannya dari Nikita Mirzani yang nyentuh hati aku. Pertama, sebagai seorang ibu yang sangat protek sama anaknya. Kedua, tidak gentar sendirian diterpa badai, seperti pohon yang akarnya kuat di dalam bumi. Dia sendiri diterpa angin ribut, tidak goyang, dia begini aja. Itu yang bikin aku salut sama dia, Nikita Mirzani. Ketiga, Novi Pratiwi, anak muda, punya pilihan job yang tidak gampang, tidak mudah. Sendiri, sudah yatim, sudah gak ada ibunya. Sangat tegar, sangat kuat, kepribadian yang sangat kuat. Gak gentar, kayak karang di laut. Itu Novi Pratiwi. Dihantam tsunami pun karang itu berdiri aja. Itu yang bikin aku tersentuh hati aku. Langsung aku bela, tiga-tiganya. Kalian netizen yang gak percaya sama omongan aku atau berpikir, alah Mamski karena membela orang yang framingnya sebagai orang yang sudah paling berjasa ya, yang framingnya bagus, dan mungkin kalian masih buta gitu ya, atau mungkin memang tidak memahami siapa Novi, ya oke, itu nggak apa-apa, pilihan kalian. Tapi untuk saya pribadi, saya bisa lihat dari mata saya, mata batin saya, Novi orang yang baik dan jujur. Oke? Itu. Ya. Jadi kalau yang pembencinya ya, yang membela kelompok yang kalian anggap lebih yang benar, tolong bela yang benar, bicara baik-baik tentang dia dan tidak usah membicarakan Novi. Kita sama-sama silent. Saya juga tidak akan membicarakan mereka-mereka. Saya hanya akan membicarakan betapa baiknya Novi dan kenapa saya bela dia. That's it, oke? Kita deal, ya? Kita deal, oke? Itu. Kita deal sama-sama silent. Kedepannya kita lihat aja seperti apa, ya? Gitu aja. Supaya kita juga nggak heboh-hebohan lagi, ya, nggak heboh-hebohan. Capek coy, capek bener nggak? Hey Alizan, sorry aku nggak baca komen ya, aku lagi ngomongnya serius soalnya. Duh, hah, siapa ngomong jorok? Siapa ngomong jorok? Henny, mendingan sekarang aku bagi-bagi kalian, bagi-bagi temen-temen. Ini masuk ke produk yang ada diskon-diskonnya. Gimana? Pada mau diskon-diskonan gak nih? Sambil dong ya, kita sambil dong ya. Anggina, Maci, pagi kayak Mas, saya juga yakin kalau Teh Novi orangnya tulus dan baik kalau udah bantu sesama. Betul. Aku udah ketemu Novi beberapa kali ya, dari Shanghai, dari kemarin di Jakarta, ketemu di TikTok, kita live bareng. Novi itu tipenya orangnya itu pertama nggak enakan, kedua lembut banget, beda banget sama aku, sama Yolo sama Mamski itu ulang tahunnya beda sehari. Kita bintangnya Leo, lihat denger ya nih ya, kita bintangnya Leo. Novi bintangnya Scorpio, tanggal lahirnya sama persis kayak mamaku, 15 November. Jadi sifatnya Novi pasti mirip mamaku. Orangnya gak enakan, mikirin, halus banget. Scorpio kan halus orangnya. Itu kalau sakit hati tuh bisa bertahun-tahun loh di sininya dia. Mamaku tuh kalau untuk nyembuhin sakit hatinya mamaku tuh bisa bertahun-tahun. Dipikirin, aku tuh sampai ngedampingin mamaku, kan aku anak pertama. Udah lama, itu bisa kok gitu ya, gitu loh. Padahal tuh ya memang karena bintang Scorpio itu sensitif sekali orangnya. Jadi aku tuh kayak harus ngebimbing Novi, Nov cuekin, bodoh amat. Udah jangan dipinter sakit. Percis dia kayak mamaku tuh tipenya. Makanya aku yang harus approach dia. Aku si Leo, Yolo Ina sama gue sama bintangnya. Dia Juli, Yolo Ina tuh Juli. Duh tanggal berapa Yolo? 31 ya lu ya? 31 pada 29, gue 30 Juli. Yolo tuh seingat gue abis gue ulang tahun ya. Enggak sebelum, kayaknya 29 deh dia. Jadi Yolo ini sama gue sama guys.
terbuka, api terbuka, kalau kesel kelihatan, kalau marah suaranya kenceng, berani kalau ngomong, blak itu. Tapi kalau Novi kebalikannya kita, air, Scorpio, ke dalam dia, mendem jero. Lah iku Novi ku lo mendem jero. Sakno arek iku. Iya, yang Leo tuh, kalau Leo kan kalau nggak suka bilang nggak suka. Berapa kali gue dikasih violation gara-gara mulut gue kasar. Coba lihat Novi, jangan gitu ya. Itu bedanya. Makanya aku bilang sama Novi, aku lihat, oh dia tuh pantesan gitu loh. Semakin garang orang yang ini kan, yang musuh-musuhnya dia semakin kayak orangnya kalem ini gitu. Aduh Kano kosmetik, ini orang siapa ya, katanya. Ini orang siapa ya? Kamu tuh loh Kano, kan ini kan ada namanya. Iki loh Wocowen, kamu tuh baca ini. Bisa membaca. B-U-Bu, D-I-D, Budi. Baca nih. E-M-M, M-A-M-A, Emma, masih nanya lagi kamu. Ini orang siapa? Baca nama. W-A-W, R-O-R-O, K-K-A-K, Waroka. Aduh. Kamu loh. Sek takon ae. Heran aku. Profilnya kan gede-gede sak mene kuwi. Mbok yo diwaca. Ojo takon sik. Iki orang siapa ya? Bacaan ini loh. Duh, ampun deh gue netizen. Kesel aku. Yo wes. Guys, gua ada Gen Z. Bukan Gen Z kali. Bukan. Tahu nggak lo apa dia? Dia itu Gen Z yang buat nyalain listrik itu loh. Sering kesetrum ya? Hah? Kamu sering kesetrum? Oke, iya makanya. Biarin aja. Udah. Guys, gue ada ini nih, sunscreen cream, gunanya untuk membuat muka kita cerah. Tadi yang nanya gue siapa? Gue penjual sunscreen cream untuk bikin muka kita mulus, terus nggak ada bekas-bekas matahari. Aku punya diskon, jadi beli satu dapat satu lagi. Aku masukkan ini buat kulitnya ibu-ibu yang suka nganterin anak siang-siang naik motor. Oke, langsung aja di check out di Keranjang sekarang juga. Dan aku masukin ya ini nih produk dari Presley Skin ya. Kita mulai ya. Buat kamu yang masih baru kenal Mamski, jadi konten aku tuh jualan juga, cerita juga, gibah sambil shopping. Tapi gibahnya yang baik-baik. Cek keranjang belanjanya. Cepetan, cek keranjang belanja. Jadi ini ada sunscreen cream ya. Dan aku biasanya cuma kasih waktu sebentar doang. Yuk, yang mau check out aja. Ini aku kasih waktunya cukup 1 menit aja. 1 menit 30 detik aja buat kalian, oke? Ya, gitu. Jadi buat yang nanya siapa Mamski, mungkin memang kalian baru lahir ya. Nggak apa-apa. Aku kasih tahu. Aku itu dulu tahun 94 ikut None Jakarta. Alhamdulillah di DKI Jakarta, dari Jakarta Barat ke DKI Jakarta menang, dan aku mendapatkan pengalaman 1 tahun di pernonean. Nih yang mau ambil cepetan ya, ini waktunya nih di pernonean. Jadi tugas aku adalah mewakili aduh berisik, bentar ya, tak jelasin lagi yang kita ceritain. Yang belum kenal aku ya, jadi tugas aku adalah mewakili DKI Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk mempromosikan pariwisata negara kita, khususnya DKI Jakarta ke seluruh dunia. So in 1994 I was a Miss Jakarta and going overseas, like many countries such as Korea, America, Australia, Malaysia, and what else? Did I go to China? No. Okay, there were four countries did I go, yeah.
Abis ya, akhirnya bahasa Inggris gue keluar. To promote Indonesian tourism. Specifically, I promote Jakarta culture, Betawi culture and tourism. Jadi aku pekerjaannya seperti itu. Mam, saya usia 48 tahun, wajah kusam, ada flek, siap. Aku masukin ya. Nah, jadi pekerjaan aku seperti itu. Itu tahun 94, umurku masih 19 tahun. Dari None Jakarta, akhirnya aku bisa mendapatkan dari public speaking, berhadapan dengan para pejabat. Ambil yang ada di keranjang itu untuk yang kulitnya kusam, flek. Ibu-ibu silakan. Tuh udah ada ya. Ada hadiahnya tuh, lihat di gambar ya. Jadi aku bisa mendapatkan pelajaran untuk bertemu dengan orang-orang yang penting di usia aku 19 tahun. Dari Bapak Ambassadors, menteri-menteri, dari luar negeri, dari dalam negeri. Dan tugas aku mempromosikan tourism Indonesia dan tourism Jakarta. Terutama tugasnya banyak banget guys sebagai None Jakarta. Bentar aku masukin dulu lip serumnya, bentar ya. Tugasnya banyak banget sebagai None Jakarta. Jadi ada misinya untuk ikut waktu itu yang di Korea, turnamen wedding turnamen. Wedding turnamen itu apa? Kita menjadi wakil dari negara kita Indonesia untuk membawakan baju pengantin ala Betawi. Waktu itu aku berangkat ke Korea tahun 1994. Ya. Tahun 1994. Siapa abang aku? Coba ada yang kenal nggak nih? Follower aku ada yang kenal nggak nih? Sambil kalian ini ya, cek-cek ya. Kusam dan flek ada di etalase yang komplit, etalase 3, yang isi 3, etalase 2, yang komplitnya 3. Aku berangkat bareng abang Atalarik Syah ke Korea. 1 bulan kita sebagai pengantin ala Betawi. Jadi aku pakai pengantin Betawi itu bawa roti buaya, terus pakai ronce di sini, jalan di Arak. Itu di Korea Selatan, di Seoul. Sangat berkesan buat aku. Selama sebulan itu kita bersama dengan tim-tim dari negara lain ya, untuk ikut acara turnamen wedding, turnamen seluruh dunia. Sumpah itu pengalaman paling sweet. Selain itu, ini ada pengalaman yang juga hampir 2 bulan. Aku berangkat ke LA. Dari LA berpasangan dengan abang aku yang asli. Kalau Arik kan abangnya nomor, bukan abang aku, pasangan aku ya. Pasangan aku aslinya Aji Pangestu. Tahu ya Aji Pangestu? Jadi waktu ke Korea Aji Pangestu nggak bisa, aku bersepasangan dengan abang Arik. Nah waktu ke Los Angeles, aku berpasangan dengan abang aku Aji. Dan kita ikut acara turnamen Roses, the Tournament of Roses in Pasadena. So kita tinggal di Los Angeles hampir 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Terus kita ikut turnamen of Roses in Pasadena. Sumpah pengalaman-pengalaman seperti itu betul-betul mengasah public speaking aku, rasa percaya diri aku sebagai None Jakarta untuk berhadapan dengan para pejabat, orang-orang yang lebih tua dari aku pastinya, yang sudah senior itu dengan apa ya, luas, dengan etiket yang baik, yang memang kita pelajari selama menjadi di karantina sebagai None Jakarta. Itu pengalaman aku di dunia entertainment. Lalu ada kunjungan ke Malaysia juga, ke KL, dan ada kunjungan ke Melbourne and Sydney. Jadi itu pengalaman aku di tahun 94, usia 19 tahun sebagai wakil 1 None Jakarta gitu. Dari situ aku dapat tawaran untuk sinetron. Sinetron pertama aku tuh Deru Debu tahun 95. Setelah None Jakarta selesai, aku langsung syuting dengan produsernya Bang Willy Dozan. Thank you so much udah ajakin aku untuk pertama kali terjun di dunia film atau sinetron Indonesia di tahun 94. Jadi kalau kalian lihat Mamski Ema Waroka ini udah dari tahun 94 malang melintang, 95 syuting sampai sekarang 2025 masih ada di handphone kalian. Cocok nggak tuh? Masih ada Eke.
Krimnya bisa buat wajah hitam bekas luka. Yes sayang, yes cintaku. Jadi tadi nanya siapa ya nih orang? Itulah aku. Ya, dengan pengalaman aku sebagai Miss Jakarta, lalu ikut syuting Deru-Debu, terus meniti karir sebagai pemain sinetron. 2000 aku ikut sinetron Sidul. 2001-2002 di casting untuk bawain acara di Fenomena Trans TV, dan aku dapat program Trans TV yang bernama Fenomena. Dari 2003 sampai 2007 aku adalah pemandu acara Fenomena, host acara Fenomena Trans TV 4 tahun. Lepas dari situ 2007 masuk 2008 aku syuting Melati untuk Marvel di MD Production yang tayang di SCTV berbarengan dengan Cinta Fitri. Untuk para penggemar aku yang masih setia, masih mengenal Mamski, terima kasih banyak. Nama aku Mamski diambil dari syuting sinetron itu. Dari situ kru-kru manggil aku Mamski, Mamski Emma, karena aku waktu itu berperan sebagai mamanya Chelsea Olivia. Ya, dan main sinetron itu alhamdulillah jadi stripping terpanjang 1 tahun lebih, hampir 400 episode kita tayang di SCTV setelah Cinta Fitri. Dan sinetron-sinetron yang lainnya tidak pernah berhenti sampai dengan masa COVID aku mulai off dan aku mulai masuk sosial media. Karena apa? Aku nggak betah kalau nggak kerja. Jadi biarpun lagi ada COVID 2020, aku ambil job untuk jadi host. Host pertamaku di BIGO, di kontrak. Abis itu ke akun ke aplikasi lagi yang lebih kecil lagi, di aplikasi Mangga. Tapi itu adalah modal aku ternyata untuk masuk TikTok. Jadi aku sebagai orang yang udah generasi X yang walaupun umur aku banyak, aku nggak pernah malu untuk mencoba sesuatu yang baru. Biarpun orang bilang, ih ngapain nih artis kok masuk ke aplikasi sih? Iya ini kan COVID, kita nggak ada syuting break. Mendingan gue kerja, gue suka kerja. Begitu. Jadi itu 3 tahun aku bekerja di BIGO, di Mangga untuk bekal aku masuk ke TikTok di 2021 akhir. Dan sampai sekarang, alhamdulillah dipercaya untuk bekerja bersama TikTok untuk kalian semua. Waduh cerita gue, yeay udah cukup ceritanya. Mam, aku udah check out etalase 2. Oke. Cara pakainya gampang cinta. Oke, ini ada etalase 2. Etalase 2 itu adalah skincare intinya ya. Jadi ada pink glow serum, day cream, night cream. Kamu pakai dulu pink glow serumnya, setelah itu baru pakai day cream pagi hari, malamnya pink glow lagi, terus night cream. Pink glow-nya kan kayak gini nih, say. Ya. Terus ini day creamnya. Jadi pakainya kayak gini nih. Aku juga belum skincarean nih pagi ini nih. Ini pink glow kayak begini. Tuh. Dipakai serumnya. Serumnya ini menghaluskan, melembutkan, mengglowingkan ya. Matanya biarin, jangan dimasukin. Nanti mata untuk DNA salmon. Jadi habis pakai ini, day cream mana day cream? Day cream. Oh ini dia. Baru pakai day cream DNA salmon. Oke. Di bawah mata. Boleh. Justru bagus. Aku udah eksperimen dengan diriku sendiri. Ini juga ada tabir suryanya nahan matahari ya guys. Ada uji labnya sudah dari SIG ya, lab yang ada di Surabaya, tempat Doktif menguji semua skincare dan produk-produk ya, dan alhamdulillah not detected atau tidak ada hidrokinon dan merkuri. Ada buktinya ya, masih ada buktinya. Bisa nanti kalian lihat ya. Mau aku up, aku lupa belum up. VT-nya belum aku up. Lupa melulu. Oke. Ayo teman-teman ambil. Waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi waktunya ya sayang. Ini buat segala jenis kulit. Bumil busui boleh. Dan anak remaja umur 13 tahun ke atas boleh.
Jadi kalau kamu mau yang paket hemat, begini aja sayang. Kalau kamu lagi ada uang, lagi ada rezeki lebih, mau yang lengkap, ambil yang isi 5. Isi 5 ada toner sama facial washnya. Hadiahnya ku kasih ini sunscreen cream. Kalau beli yang ini aja hadiahnya spray mist. Jadi buat spray wajah ya. Oke? Oke sayang. Alright, aku kasih waktu 2 menit ya say. 2 menit. Thank you Afor. Siapa tuh? Aifa, thank you sayang. Bisa sampai dengan umur 80 tahun sayang. Sampai 80 tahun bisa pakai. Cus, ambil yuk. Kebalik waktunya Bentar aku bikin mirror dulu ya, biar kalian nggak pusing. Aku mirror. Nah, kan enak nih ngeliat angkanya, bener nggak? Aku artis. Haha. Kenapa? Kok kamu ketawa aku artis Manhulu? Kamu pengen jadi artis? Manhulu kalau pengen jadi artis lebih banyak casting. Terus kamu lihat diri kamu di kaca, bisa berapa ekspresi? Bisa ngapalin dialog nggak? Kamu hafal nggak dialog? Coba kamu cek dulu gitu. Kamu seorang artis atau kamu pengen jadi artis? Aku artis. Hahaha. Miko-chan, thank you sayang. Artis tuh biasa kok, sama aja sama yang lain, cuma profesinya ngapalin dialog, terus masuk ke TV atau ke layar lebar dan dikenal orang, bedanya itu doang. Mamski, casing buat anak-anak di mana sih Mam? Casing apa say? Etalase 3 Pak, cara pakainya facial wash, toner, pink glow, day cream pagi. Malamnya sama pink glow lagi night cream, oke? 4, 3, 2, 1. Sayangnya nggak kenal ya, emang nggak kenal. Sejak kapan kita kenalan? Kita kan nggak pernah kenalan. Dan juga nggak semua artis itu dikenal orang, nggak semua. Tergantung sukanya kemana. Ada yang lebih kenal komedian, ada yang kenal artis sinetron, ada yang kenal artis film. Nggak semua orang harus kenal, gitu. Ya, ada yang kenalnya sama pembaca berita karena suka baca, atau pembawa acara infotainment lebih suka dan lebih sering nonton tayangan itu dia jadinya lebih kenal dengan artis tertentu. Atau ada orang yang sukanya sosmed, lebih kenal influencer daripada artis, banyak. Lebih kenal Fuji misalnya daripada anak-anak muda yang baru main sinetron, ya kan? Gitu. Dan buat kita yang udah jadi artis dari zaman dulu, kita nggak peduli orang kenal gue apa enggak. Yang gue peduli adalah yang penting orang-orang yang sayang sama gue, fansnya gue, tetap setia sampai mereka juga udah sama-sama menua seperti gue. Gitu. Dan gue demen dengan para fansnya gue, follower-followernya gue juga orang-orang yang setipe lah sama gue, gitu loh. Ibu-ibu yang mandiri, ibu-ibu yang nggak rempong, gitu, nggak julid, ibu-ibu yang punya nalar, yang smart, jago cari duit, gitu. Jadi kalau kayak menanggapi mulut-mulut comel masuk nggak jelas, itu kita kayak aduh buang-buang waktu. Casting, kalau casting kamu mesti ke PH sayang, mesti ke PH. PH itu biasanya ngebuka casting kok. Jadi pencarian bakat itu ada, gitu. Paketan skincare lengkap nyampe udah seminggu langsung pakai, alhasil love banget. Bagus kan? Coba kasih paketan skincarenya yang mana say? Ini paket DNA Salmon. Mau lagi ya? Aku ada DNA Salmon nih. Mbak Emma jam tangannya udah nyampe, cakep-cakep kan? Gak kena Mamski berarti gak punya TV di rumah itu. Oh my god, mungkin dia ini kali. Dia itu apa? Jaga kampungnya. Iya, ronda. Dan dia di ronda situ ngejago, ngerokok cowok-cowok. Yang mana nonton lah sinetron ibu-ibu. Orang kita pemain sinetron ibu-ibu yang nonton kebanyakan.
Iya. Dari dulu udah kenal Mamski. Makanya tahu nggak teman-teman ya, kita nggak usah fokus sama orang yang benci sama kita. Nggak usah. Sayang. Ngapain buang-buang energi buat orang yang nggak kenal kita, terus orang yang ngejulitin kita, ya kan, yang asal kalau ngomong berusaha untuk menjatuhkan, terus kita energinya dipakai ke situ. Sementara orang yang memuji, yang sayang sama kita ada ribuan orang. Yang satu biji ini datang terus kita peduli ngelihat dia, nggak perlu. Anggap aja apa ya, debu-debu di padang pasir. Aku khalifah, kau debunya. Tik, 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 tik. Biarin aja. Deru debu. Namanya seperti sinetron aku pertama kali. Deru debu. EGP BGD. Emang gue pikirin banget deh. Dimana aja Mamski, mungkin dia kebanyakan mantengin Iza Sega. Aduh, ngeri. Debu-debu di serokan rumah. Wak. Jamnya udah nyampe. Akhirnya gue tahu kondisinya. Pertama yang saya tahu sih, pertama dia nyarinya Pak Rasman ya. Pak Rasman di seberang horizon. Lalu tiba-tiba dia ke horizon minta tolong, katanya kantor Pak Rasman di mana ya. Teman saya bilang sudah tutup kalau jam segini. Apalagi hari Sabtu atau Minggu itu tutup kan kantornya. Kalau mau nanti jam kerja dibilang gitu kan. Lalu siapa Mbak LM itu nelpon ke Bapak Rasman. Nah, Pak Rasman itu nelpon berbicara sama teman saya, teman kerja saya. Siapa itu? Pak Ronald. Lalu Tapi kenapa sih? Dia butuh ibunya. Masa dia butuh ibunya? Amarah atau emosi dari seorang Laura ini, apa Bu yang bisa pengobatan seperti apa sih untuk yang dibutuhkan seorang Laura? Pada saat sekarang jelas sudah sangat bertentangan, dan memang pertentangan itu merupakan perkecualian di antara sekian banyak ibu-ibu. Ada saja yang ribut dengan anaknya. Ribut itu bisa tidak kelihatan, dia tutup-tutupi atau betul-betul terbuka. Kalau ini kan betul-betul terbuka keributannya. Jadi salah tidaknya ya harus kita usut lebih lanjut bagaimana sebelumnya. Tapi kalau mengenal Nikita, mungkin sekali Nikita terlalu keras dengan keinginannya, dan akhirnya Rolly juga mengikuti, juga keras terhadap keinginannya, terjadilah konflik. Apakah ini sifat menurun anak menurun orang tua, sifat pasti ada dari sebelumnya? Seperti itu tetap ada. Jadi adanya adalah bahwa dianggap itu hal yang wajar. Kalau orang tuanya harus terus, dia kan juga cenderung untuk makan. Mestinya ya, cara keras itu kurang wajar. Jadi ada sampai tahap tertentu, bukan otomatis begitu. Kalau melihat kasus Laura ini, kabarnya juga sudah bilang dia itu depresi dengan semuanya itu. Kemungkinan terburuk apa sih Bu kalau depresi ini nggak berkesudahan? Kita kembali lihat kepribadiannya. Di situ kita tidak bisa melihat kemungkinan terburuk. Tapi karena kemungkinan terburuk, Sangkurin ya. takutnya kita memberitahukan kemungkinan terburuk, tapi itu terlalu ekstrim. Karena kita tidak tahu semua itu tindakan yang negatif yang dilakukan sangat tergantung pada kepribadian. Dan kepribadian dan pengalaman. Kepribadian itu harus kita ikuti. Ini kan kita hanya melihat sekitar selalu. Apa Bu yang harus dilakukan dari seorang ibunya Bu itu untuk Ya, baiknya kalau kita sedikit lihat dari segi baiknya, ibunya ikut bersabar. Tapi anak-anak ini sudah bilang dia nggak Nikki, what do you want from me? You know, what do you want with this letter now? What do you want? I don't know what I want. Nama gue berapa? Gue punya uang nih 5 miliar.
Gue akan ngajakin kalian taruhan tuh untuk 30K yang nonton ya. Kalau si Kang Semir itu tidak akan tahun baruan di luar. Dia nggak highlight story Instagram Lintang semua. Iya, biarin aja. Ya Allah, Loli. Ada message ya. Ternyata di rumah aman itu, ya, adikku satu rumah aman dengan Loli. Di sana diperlakukan lebih istimewa. Padahal karena kan anaknya NM. Tapi Lolinya nggak mau bersosialisasi dengan yang lain. Galak banget dan susah diatur. Heran banyak kali loh dramanya. Di rumah aman bisa megang HP. Andai rumah aman bisa megang HP, mungkin udah direkam sama orang-orang yang lagi di rumah aman, Kak. Itu anak suka kali marahin orang-orang dan yang lebih tua aja dibentak. Padahal mereka ngajarin bersosialisasi dan biar pikiran tenang. Tapi cuma si Loli yang susah diatur. Loli itu alasannya sakit. Jadi dia teriak-teriak kesakitan. Jadi dibawa ke puskesmas. Saat di puskesmas dia kabur, Kak, dengan meminjam HP security. Ya Allah ya Rob. HP security di sana, Kak. Aku tahu kabarnya gitu dari catering di rumah aman. Aku mau tanya adikku tapi belum bisa. Ya Allah. Aduh ya Tuhan. Aku mau up, Kak, cuma gimana adikku dan orang-orang yang di rumah aman gak bisa rekam karena di sana benar-benar gak bisa megang HP. Dan jenguk orang di rumah aman aja gak bisa sembarangan, dijadwal gitu kalau mau jenguk. Kenapa dia bisa dapat info alamat kantor dari YT? Terus apa ada orang lain selain itu yang jenguk keluarganya? Gila ya. Paling seminggu sekali 2 kali gitu. Kalau cewek. Yang tentang open BO tuh gimana? Bukan itu, Kak, maksudnya ada yang kayak gitu, tapi kan gak disatuin sama dia. Tapi dia fitnah disatuin orang, dia di kamar sendiri dispesialin. Baju dia itu yang kirim ya ibunya, makan enak, agak gemukan sekarang. Ya Allah. Ya Allah. Makanya ya, aku apapun yang si Laura omongin aku gak percaya. Sama sekali. Gak mungkin Niki tuh gak merhatiin, gak mungkin. Gak percaya gua. Maaf ya Laura ya. Dari semenjak sejarahnya kamu sebelum berangkat ke UK ya Laura sampai sekarang, Mamski udah gak bisa percaya lagi apapun yang kamu omongin tentang ibumu. Udah banyak sekali saksinya. Laura nggak boleh kayak begitu. Berbohong untuk menjatuhkan ibu sendiri. Kita netizen nggak ada yang percaya lagi, Laura. 1 kali berbohong, 2 kali berbohong, selamanya orang tidak percaya. Selamanya. Apalagi hanya untuk kepentingan dirimu sendiri. Karena kamu ingin bebas. Udah saya blok si Gemini. Waalaikumsalam.
Di UK juga ya, kabur juga, bikin tali spray untuk kabur. Astagfirullah. Bikin skenario. Oh, dia bikin settingan itu. Bikin settingan. Bikin settingan. Serius. Ada di mana? Di igonya ya? Ada igonya dia. Pihak pengacara juga urus tuh klien lu sendiri. Ngapain kau belok-belok pengen adopsi pura-pura sosok bikin jadi pahlawan? Nggak pada kapasitasnya, Pak. Iya bener nggak? Tuh ada beli Nyoman Rai tuh. Aneh. Sementara orang mau adopsi yang normal aja, mau adopsi aja tuh ada persyaratannya. Astaga, video call pakai jilbab biru di kantor polisi, jilbabnya warna coklat. Aduh doe. Adopsi tetap NM sebagai termohon dan harus tetap persetujuan. Iya dong. Adopsi itu kan kalau yatim piatu atau ada keluarganya kekurangan, nggak bisa jaga anak, atau keluarga yang underprivileged, nggak punya biaya, itu pun harus kayak tanda tangan, ada saksi-saksinya. Dan untuk kita yang mau, saya kan nggak punya keturunan ya, saya nih ngajuin ke yayasan yang bisa ngambil adopsi anak, umur udah 51 juga nggak dapet juga karena udah terlalu tua. Si Rasman itu umurnya berapa? Dia kan di atas saya umurnya. Sio apa deh? Kayaknya sio anjing deh. Bang Rasman tuh kelahiran tahun 70 kalau nggak salah. Udah tua begitu mau adopsi anak. Anak yang diadopsi juga udah tua juga. Udah mau bentar lagi 18 tahun. Aduh aneh gitu loh bahasanya tuh. Karena kita aja orang awam ya Bang Beli Nyoman ya. Itu orang awam gitu loh. Tapi kita tahu prosedur untuk adopsi anak itu nggak mudah. Ditanya umur minimal tuh 50 tuh kalau nggak salah 45 kalau nggak salah. Terus dilihat juga bagaimana ini pernikahan. Aduh. Ibunya masih ada, ibunya berkecukupan, ibunya pun sudah terikat sebagai walinya dalam kasus sedang diproses. Kok lu lu bisa asal ngejeblak bilang mau adopsi? Ibunya aja udah menjadi wali dari si anak bawah umur. Itu kan berarti satu kesatuan. Lu adopsi kucingnya aja sono, adopsi kucing. Anabul, lu adopsi Anabul bisa tuh, nggak pakai syarat. Mau adopsi, Allah, apa sih? Kalau kita cuma mau berbicara, pengen cari viral, janganlah terlalu membodohi masyarakat Indonesia. Pagi Durjana, jangan terlalu begitulah. Kita yang ngeliatnya juga jadi enak sekali gitu dong. Makanya aku omongin di sini supaya teman-teman tahu ya, proses adopsi itu ada syarat-syaratnya, say. Jadi nggak bisa ngomong saya adopsi, itu nggak bisa. Syaratnya berentet.
Nanti dikunjungi lagi oleh Dinsos. Dilihat di rumah, didatengin dulu beberapa kali. Kayak gimana ya orangnya, kepribadiannya. Gak bisa sembarangan adopsi anak. Gak bisa, gak ada itu. Buzzernya mulai keluar nih. Nih lihat, levelnya 0, user 4092, 9 followers, memfollow 255 orang. Tuh lihat, pansos katanya. Buzzernya udah mulai keluar, ya kan? Cari makan dari typingan, satu typingan 5.000 perak, 10 5.000. Ayo typing lagi. Typing lagi, dia dapat 50.000, lumayan buat beli mendoan. Ah, kau pura-puranya bilang apa? Gak boleh. Kamu gak boleh body shaming. Gak boleh body shaming. Gak boleh body shaming. Itu bajunya aja kerahnya ketinggian, makanya sampai sini kerahnya. Ya. Iya, udah ada testimoni dari seorang kakak yang adiknya tinggal di safe house. Gitu. Ternyata di safe house itu Allahu Akbar. Ya. Ngeri. Zeviko, ini kau juga orang bayaran kau ya. Kau itu orang bayaran ya. Iya Zeviko. Bikin drama, gilingan. Ngapain orang bikin drama nggak ada duitnya? Emang dia punya podcast? YT-nya aja dia belum up karena dia nggak sanggup untuk bikin YouTube. Lu gimana Zeviko? Hah? Kau dibayar berapa? Davina, love you Davina. diatur. Kau pikir nggak pakai SOP dan keterangan yang valid secara hukum pemindahan dana itu? Kalau bicara use your brain, oke? Saya dulu orang yayasan, saya punya yayasan, ketua yayasan saya dulu, namanya Asa Asia Foundation. Semua perpindahan apapun itu harus tercatat. Bukan dengan seenaknya aja masuk ke rekening yang pribadi. Remember that, oke? Zeviko, kalau kau dibayar cuma buat nyampah di tempat aku, akan sangat kelihatan kau tidak punya edukasi masalah SOP yayasan, ya. Dan tadi aku udah berjanji tidak akan mau bahas itu. Tidak akan mau bahas. Karena kedepannya akan ada berproses, kita lihat aja hasilnya kedepannya seperti apa. Ya. Tapi kau jangan keep sounder cop. Bicara nggak pakai pikiran, nggak pakai otak. Jangan mengecilkan orang yang membuat badan yayasan. Karena apa? Kita diaudit, dicek, dinsos datang, auditor datang. Makanya harus benar birokrasi, SOP, terus harus benar aktenya, semuanya, aliran dananya, mutasi rekeningnya. Yang tanggung jawab siapa? Ketuanya. Kan baru berpindah, aktenya aja belum keluar, buru-buru. Tapi insya Allah Novi bisa mempertanggungjawabkan dan insya Allah dia selamat. Insya Allah kita doain semua. Ya, jadi kau mau komen di sini kalau kau dibayar, tolong get out ya. Gitu ya, karena aku udah janji tidak mau membahas masalah itu. Gitu. Buzzer-buzzernya udah mulai keluar. Kalau cari makan dari buzzer, gak apa-apa, itu kan rezeki buat kalian juga. Tapi inget ya, dosanya jadi penyakit, saya bisa kena cancer. Beneran, serius. Karena apa? Kamu
membuat orang, membusukkan nama orang, padahal orang itu nggak ada salahnya sedikit pun sama kamu. Tapi karena kamu kerjanya buzzer, titipan gitu ya, serbu dia dong. Kamu hina dia, kamu jatuhkan nama dia di setiap komen, per komennya, per typingan kamu kita bayar 5.000 perak. Kau tulis tuh, bayangkan kau kerja dari fitnah, na'udzubillah min zalik. Entahlah kau kena cancer, entahlah kau kecelakaan, entahlah kau ada masalah dengan keuanganmu, itu pasti. Padahal 5.000 perak satu typingan untuk orang yang sangat tidak ada urusannya sama dirimu. Sama sekali nggak ada urusannya sama dirimu. Cuman kau karena dapat titipan, dapat job untuk menjadi booster, kau typing aja. Ingat ya, pekerjaan itu adalah fitnah. Na'udzubillah min zalik. Rezeki yang kau makan itu energinya energi negatif. Dari fitnahan dititipan orang untuk menjatuhkan seseorang. Na'udzubillah min zalik. Itu ngeri saya cari makan kayak gitu. Tapi mereka mau, padahal duitnya kagak seberapa, dimakan energinya negatif. Jadi cancer, jadi kecelakaan, jadi hilang uangnya, bisnisnya nggak bener, istrinya selingkuh. Dianya sendiri. Hong Kong, hai. Coba mana beritanya mana? Berita. Beritanya mana sih? Coba lihat sayang. Kok bisa-bisanya bawa anak? Kalau itu ada barang buktinya, benar-benar ada CCTV, masukin ke hotel, kena kau. Kura-kura ninja kena kau ya. Mana itu? Kok bawa anak orang masuk ke hotel tuh gimana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mana yang kura-kura ninja bawa si LM ke hotel? Bawa LM ke hotel mana itu? Ada ya? Kamu mah enggak. Ini loh si kurkur loh, si kurkur. Mana kurkur ini? Coba kita lihat beritanya. Ya. Kita lihat beritanya. Di bawah bentar. Ada buktinya, guys. Ada buktinya. Ini guys ya. Suara Ini kalau misalnya turun tempat kamu berdiri itu ke kiri, pasti turun ke kiri. Bapak mohon maaf, Bapak tempat parkir bukan? Ini mana? Ini ada nggak? Ya, Pak Rasman, tolong dibantu parkir secara mata gojek itu. Oke guys ya. Terus, tolong dibantu ya, aman ya. Aman Pak, ya saya mau datang ya. Iya. Oke, nanti kamu jam berapa lagi dari sana? Jilbabnya beda. Pertama Aduh, udah rencana. Yang akhirnya ya data. kami sudah Udah rencana. Sampai Niki udah ngedapetin bukti-buktinya ya. Ya. Sampai ngedapetin buktinya ya. Kena kau ya orang-orang dewasa yang ngebantu keluar dari rumah aman. Kena loh. Beneran. Iya. Dimasukin rumah aman itu kan untuk melindungi. Aduh. Bener-bener ya. Keterlaluan banget tuh. Sumpah itu nggak bener-bener sampai ketahuan ya. Ternyata ada perlindungan untuk dia dibawa keluar dengan sengaja. Aduh, habis kalian.
Ayo Niki, semangat Niki, kejar. Kejar. Kejar itu. Jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos, oke? Pokoknya kejar itu, jangan sampai lolos itu. Duh, ngeselin banget sumpah. Gedek gue. Guys.